Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Isnainia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membaca Al-Quran untuk tugas UAS Basic Learning Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limahlikihim maw'ida. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Selanjutnya saya akan membacakan tajwidnya dalam surat Al-Kahfi pada ayat 59 sampai 61. Pada lafaz wa tilkal qura ahlaknahum itu termasuk bacaan mad jaiz munfasil, di mana mad bertemu dengan hamzah tapi di lain kalimat, jadi bacanya wa tilkal qura ahlaknahum. Selanjutnya humla termasuk bacaan idhar syafawi, di mana mim sukun bertemu dengan lam kemudian dibaca jelas, jadi membacanya humla. Kemudian pada lafaz waja'alna termasuk matobi'i, karena fathah bertemu dengan alif maka dibaca panjang 2 harokat. Waja'alna limahlikihim himma mim sukun bertemu dengan mim maka termasuk bacaan idgham mislain, di mana mim sukun bertemu dengan mim kemudian dibaca mendengung, jadi dihukumi dengan bacaan idgham mislain atau idgham mimi. Limahlikihim mau'i termasuk bacaan mad layin, karena fathah bertemu dengan wawu maka dibaca layin mau'ida. Kenapa di akhir kalimat tidak dibaca idan? Karena di akhir kalimat, dan juga itu termasuk hukum bacaan mad iwad, jadi bacanya kalau di akhir kalimat itu dibaca fathah panjangnya 1 alif, jadi mau'ida. Kemudian pada lafaz wa id qala termasuk bacaan mad tabi'i, karena fathah bertemu dengan alif. Wa id qala Musa mim sukun wawu sukun bertemu dengan dhamma maka dibaca panjang 2 harokat, termasuk bacaan mad tabi'i juga. Termasuk bacaan mad tabi'i karena ada fathah panjang. Lifata tanya juga termasuk bacaan mad tabi'i karena ada fathah panjang. La abra termasuk bacaan mad jaiz munfasil, karena mad bertemu dengan alif di lain kalimat maka dibaca 5 harakat. Lifatahu la abrahu termasuk bacaan qalqalah sughra karena abrahu. Nah, huruf qalqalah itu ada
5 yaitu qaf ta' ba jim dal, jadi disingkat dengan qata bujadin. Nah, termasuk dari huruf qalqalah yaitu ba. Kenapa dibaca termasuk qalqalah sughra? Karena tempatnya di tengah-tengah, jadi abrahu. Kemudian hatta ablugha, sama juga hatta ablugha itu termasuk bacaan mad jaiz munfasil karena mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Hatta ablugha sendiri juga termasuk bacaan qalqalah sughra. Kemudian majma'a itu termasuk bacaan qalqalah sughra juga karena tepatnya di tengah-tengah kalimat. Majma'a al-bahraini ini termasuk bacaan idhar qamariyah. Al-bahraini, raini sendiri itu termasuk bacaan mad lain di mana ya sukun bertemu dengan fathah maka termasuk dihukumi bacaan mad lain. Au sendiri juga termasuk bacaan mad lain karena wawu sukun bertemu dengan fathah. Hukuba bukan dibaca hukuban karena ini tepatnya di akhir kalimat, maka ini dibaca hukuba. Ini termasuk bacaan mad iwad, hukuba. Kemudian falamma ini termasuk bacaan gunnah. Gunnah itu adalah mim bertasdid atau nun bertasdid didahului dengan huruf hidup, maka dibaca mendengung. Lamma balagha termasuk bacaan mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Majma'a seperti tadi, majma'a termasuk bacaan qalqalah sughra karena tepatnya di tengah-tengah kalimat. Qalqalah sendiri yaitu berarti memantulkan, jadi dipantulkan. Majma'a baini termasuk bacaan mad lain karena fathah bertemu dengan ya sukun. Nihima bacaan mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Nasiya termasuk bacaan mad tabi'i juga karena fathah bertemu dengan alif. Hu termasuk bacaan mad tabi'i juga karena wawu sukun bertemu dengan dhammah, jadi dibaca dua harokat atau sama dengan satu alif. Tahuma termasuk bacaan mad tabi'i juga karena fathah bertemu dengan alif. Fattakhadha sabi termasuk bacaan mad tabi'i juga karena kasrah bertemu dengan ya sukun bertemu dengan kasrah, maka dibaca panjang dua harakat atau setara dengan satu alif. Fil bahri al-bahri ini termasuk idhar qamariyah. Saraba ini termasuk bacaan mad iwad karena ada tanwin di akhir kalimat, maka dibaca fathah. Jadi saraba dengan panjang dua harokat atau setara dengan satu alif. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang tajwid. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.